Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda R, NIM 22030200049. Saya sebagai presenter pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun dengan NIM 22030200031. Saya sebagai presenter kedua. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang kontrak pengadaan barang sebagai UAS pengganti mata kuliah perancangan kontrak. Sebelum kita masuk pada pembahasan, perlu kita ketahui apa itu kontrak pengadaan barang. Berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2021, yang dimaksud kontrak pengadaan barang adalah perjanjian tertulis antara PA, pengguna anggaran atau KPA, kuasa pengguna anggaran atau PPK, pejabat pembuat komitmen, dengan penyedia barang atau jasa atau pelaksana swakelola. Adapun 3 pembahasan, yang pertama subjek hukum kontrak pengadaan barang, yang kedua teori perdata yang terkait subjek hukum pengadaan barang, yang ketiga objek dan prestasinya. Yang pertama adalah subjek hukum pengadaan barang. Terlibatnya pemerintah sebagai salah satu pihak dalam kontrak pengadaan barang atau jasa. Berdasarkan hasil penelusuran, ternyata bahwa ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, maka pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan, sehingga tindakan pemerintah tersebut adalah tindakan badan hukum. Yang kedua adalah teori perdata pengadaan barang. Tangguh gugat para pihak dalam kontrak pengadaan merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak sebagai akibat adanya kerugian yang ditimbulkan oleh salah satu pihak dalam hubungan kontraktual atau privity of contract. Konsep tanggung gugat ini sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang dapat dilakukan berupa prestasi atau cedera janji dan perbuatan melanggar hukum. Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah harus dibedakan sebagai kesalahan pribadi dan kesalahan jabatan. Yang ketiga adalah objek prestasi pengadaan barang. Objek perjanjian dalam pengadaan barang atau jasa adalah barang atau jasa kebutuhan pemerintah yang perlu dipenuhi selama masa pelaksanaan kontrak. Diukur dari aspek jumlah, waktu, biaya, lokasi, penyedia, dan kualitas. Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Harun. Baik, saya presenter kedua akan melanjutkan pembahasan dari presenter pertama. Dari selanjutnya yaitu bentuk dan isi pembahasan. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa kontrak terbagi menjadi 5 jenis kontrak, yaitu bukti pembelian, pembayaran, kwitansi, surat perintah kerja atau SPK, surat perjanjian, dan surat pesanan. Berikut merupakan penjelasan atas bentuk kontrak tersebut. Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan atau melalui swakelola atau pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima barang atau jasa. Aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam proses di atas diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak, dan melakukan serah terima. Pengadaan barang atau jasa pemerintah dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, barang, yang kedua, pekerjaan konstruksi, yang ketiga, jasa konsultasi. Cara yang ditempuh secara besar dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu melalui swakelola dan melalui pembelian penyedia. Swakelola merupakan pengadaan barang atau jasa. Melalui swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, kementerian, lembaga, perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Sedangkan pemilihan penyedia sendiri merupakan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia yang cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, kementerian pemerintah memilih penyedia untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Contoh penerapannya yaitu surat pemborongan pekerjaan pengadaan dan pengiriman buku pelajaran dan buku pengawalan guru mata pelajaran bahasa Jawa untuk Sekolah Dasar Negeri Harapan Makmur Indonesia.
antara pemilih bagian proyek pengembangan buku dan minat baca Provinsi Jawa Tengah dan penerbit buku Erlangga Jaya Utama Sentosa Company pada hari ini, Kamis tanggal 5 Mei 2022, berlokasi di Aula Sekolah Dasar Negeri Harapan Makmur Indonesia yang beralamat di Jalan Kenanga RT 02 RW 06 telah dilaksanakan penandatanganan surat perjanjian kerja, pemborongan pekerjaan, pengadaan dan pengiriman buku pelajaran dan buku pegangan guru mata pelajaran Bahasa Jawa untuk Sekolah Dasar Negeri Harapan Makmur Indonesia. Antara lain, Wijayanto Wiranegara Putra, Kepala Sekolah Negeri Harapan Makmur Indonesia yang beralamat di Jalan Kusuma RT 01 RW 327, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang berikutnya disebut sebagai pihak pertama. Kemudian Rendra Syahrul Ramadan, Direktur Erlangga Jaya Utama Sentosa Company yang beralamat di Jalan Angkasa RT 056 RW 2, Kecamatan Kabupaten Ponorogo, dan dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya yang berikutnya disebut sebagai pihak kedua. Surat perjanjian pengadaan barang dan jasa di atas lantas dilanjutkan dengan beberapa pasal, misalnya pasal pertama berisi pengertian, pasal kedua memuat ruang lingkup pekerjaan, pasal ketiga mengenai spesifikasi teknis dan sebagainya. Penentuan jumlah dan isi pasal dapat dilakukan dengan berdasarkan kesepakatan. Kontrak harus memuat syarat dan ketentuan secara lengkap serta jelas sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dokumen perjanjian wajib diisi secara detail sehingga mampu mencegah risiko besar, misalnya risiko vendor enggan menaati hukum atau mungkin perusahaan enggan menaati penerapan perjanjian pengadaan barang dan jasa sesuai kesepakatan. Ya baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.